Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim peneliti Rispro Invitasi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Peningkatan Kekerasan dan Ketahanan Arus untuk memperpanjang umur pemakaian blok rem kereta api dari besi nodular dengan penambahan paduan FE-SEMG dilanjutkan proses flame hardening. Tim kami, ketua saya sendiri Agus Dwi Anggono, anggota 1 Agung Setio Darmawan, anggota 2 Agus Julianto, dengan mitra industri pengecoran logam dan permesinan yaitu CV Bonjor Jaya Utama, berkedudukan di Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Yang melatar belakang penelitian ini adalah bahwa salah satu transportasi yang paling diminati di Indonesia adalah kereta api. Kereta api memiliki komponen rem kereta yang berupa blok rem kereta api, memiliki kekerasan dan keausan yang tinggi. Rem kereta api terbuat dari besi cor kelabu dengan bentuk grafit serpian yang runcing dan panjang. Peta jalan penelitian yang akan kita lakukan bisa kami terangkan sebagai berikut, bahwa riset and development sudah kami lakukan dari tahun 2018 sampai dengan 2019, yaitu melakukan rekayasa sifat fisik dan mekanik besi cor nodular dengan penambahan FE-SEMG, kemudian melakukan uji tarik, uji puntir, uji keras, uji keausan, dan uji metalografi termasuk SEM dan XRD. Kemudian pada penelitian ini nanti pada tahun pertama berkonsentrasi kepada teknologi, yaitu menggunakan CAD, CAM, dan KAI, desain, manufaktur, dan engineering analysis untuk membuat cetakan, melakukan pengecoran, dan melakukan uji keras, uji keausan baik di skala laboratorium maupun di skala real di lapangan. Dilanjutkan proses flame hardening setelah proses permesinan, kemudian melakukan uji komposisi kimia, uji metalografi, SEM, dan uji XRD. Pada tahun yang pertama, output yang kita janjikan diantaranya adalah seminar internasional yang terindeks oleh Scopus, publikasi di jurnal internasional bereputasi, dan menghasilkan draft paten yang siap untuk di-submit. Di tahun kedua, konsentrasi kepada produk, yaitu pemenuhan standar produk, uji kekerasan, melakukan uji kekerasan permukaan, uji keausan, uji komposisi kimia, uji metalografi, SEM, dan XRD. Output atau luaran di tahun kedua berupa prototipe, seminar internasional terindeks Scopus, kemudian publikasi di jurnal internasional bereputasi, mendaftarkan paten, dan standar nasional Indonesia. Pada tahun yang ketiga, konsentrasi penelitian pada market, yaitu menghasilkan produk sesuai dengan standar dan kualifikasi nasional, melakukan post marketing surveillance, mengembangkan teknologi pengecoran, dan memperoleh produk yang siap diproduksi massal. Output atau luaran di tahun ketiga adalah prototipe akhir, dokumen studi pasar, dokumen manufaktur, dan pemasaran produk. Novelty dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah umur pakai blok rem kereta api yang kita dapatkan minimal 3 kali lebih lama dari yang sudah ada sekarang. Yang kedua, blok rem kereta api dari material besi nodular dengan proses hybrid, yaitu penambahan FE-SEMG untuk memodifikasi bentuk dan ukuran grafit, dan dilanjutkan proses flame hardening untuk memodifikasi fasa dari matrik besi cor nodular. Nilai strategis dari penelitian kami yang pertama adalah peningkatan daya saing, koperasi, dan usaha kecil menengah di bidang pengecoran yang banyak terdapat di Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Yang kedua, peningkatan kualitas produk coran untuk blok rem kereta api dari koperasi dan usaha kecil menengah. Yang ketiga, pengembangan teknologi pengecoran termasuk pembuatan pola dan cetakan. Yang keempat, penambahan umur pemakaian rem kereta api yang akan meningkatkan efisiensi penggunaan blok rem kereta api tersebut. Siklus riset dalam 3 tahun bisa kami gambarkan sebagai berikut, dimulai dari rekayasa industri, rekayasa metalurgi terhadap blok rem kereta api, melakukan desain blok rem dan cetakan, kemudian membuat gambar kerja atau drafting, perencanaan proses produksi, melakukan identifikasi peralatan, melakukan studi pasar dan penjadwalan produksi, melakukan casting dan produksi massal, kemudian quality control sebelum dilempar ke pasar atau market. Metode yang utama yaitu kita melakukan penambahan FESIMG pada material besi cor kelabu untuk mendapatkan material besi cor nodular dengan bentuk grafit yang bulat atau nodul. Kemudian berikutnya dilanjutkan surface treatment dengan flame hardening untuk memodifikasi fasa dari matrik besi cor nodular tersebut. Metode di tahun pertama bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, yaitu menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Akar masalah, yaitu melakukan analisis terhadap masalah untuk mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Kemudian modifikasi, yaitu membuat daftar solusi atau perbaikan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kembali masalah yang sama, yang akan dilakukan dengan penambahan FESIMG dan proses flame hardening. Validasi dan verifikasi, melakukan pengujian atas modifikasi atau perbaikan yang telah dilakukan, mengukur efektivitas perubahan, melakukan validasi terhadap perbaikan yang dilakukan, melakukan verifikasi bahwa masalah telah diperbaiki, dan kemudian standarisasi, yaitu memasukkan tindakan koreksi ke dalam sistem dokumentasi standar perusahaan, organisasi, atau industri. Metode di tahun kedua, yang pertama menggunakan teknologi CAD/CAM yang digunakan untuk mendesain blok rem kereta api, cetakan, dan CAD data untuk persiapan finite element analysis. Kemudian yang kedua, computer aided engineering atau CAE, melakukan simulasi permesinan blok rem kereta api setelah proses casting, melakukan analisis statis, dinamis, dan thermal terhadap blok rem kereta api, dan melakukan simulasi optimasi proses casting menggunakan software SolidCast. Kemudian proses casting, melakukan pengecoran dengan parameter yang diperoleh dari simulasi dan analisis metalurgi yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan proses flame hardening, yaitu pengerasan permukaan setelah proses permesinan untuk meningkatkan kekerasan. Dan standarisasi, pengujian sesuai dengan standar industri atau standar nasional Indonesia. Metode di tahun ketiga, yang pertama metalografi, melakukan verifikasi akhir terhadap produk dengan pengujian foto mikro, scanning elektron mikroskopi, dan XRD. Paten, telah memperoleh paten untuk blok rem kereta api dengan penambahan FESIMG dan flame hardening. Prototipe akhir telah diperoleh sesuai dengan standar nasional Indonesia dan peningkatan ketahanan aus. Studi pasar telah dilakukan dan didokumentasikan, biaya produksi dan harga jual produk telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, produksi massal sudah siap untuk dilakukan sesuai dengan kapasitas industri atau perusahaan mitra. Peran peneliti, ketua peneliti saya sendiri Agus Dwi Anggono, melakukan desain blok rem kereta api dan cetakan, melakukan finite element analysis
untuk beban statis, dinamis, dan termal, melakukan simulasi pengecoran dan analisis cacat menggunakan solid cast, melakukan simulasi permesinan menggunakan software CATIA versi 5, dan melakukan analisis pasar serta proses manufaktur. Anggota yang pertama, Bapak Agung Setio Darmawan, melakukan studi metalurgi, penambahan FE-SEMG, dan proses flame hardening. Melakukan rekayasa grafit dan matriks pada besi cor nodular, melakukan pengujian kekerasan, keausan, dan impact, melakukan pengujian metalografi, fotomikro, SEM, dan XRD. Anggota kedua, Bapak Agus Sulianto, membuat pola dan cetakan untuk pengecoran logam, melakukan optimasi tungku dan material, membuat inventarisasi alat dan bahan, proses pengecoran logam, dan proses permesinan blok rem kereta api. Rencana anggaran belanja dalam penelitian ini kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah honorarium, yang kedua belanja barang atau barang habis pakai, yang ketiga belanja jasa, dan keempat sewa peralatan. Total anggaran belanja di tahun pertama sekitar 900 juta rupiah, tahun kedua berkisar 1,1 miliar, dan tahun ketiga berkisar 1,3 miliar. Untuk detail seperti yang ada di proposal. Luaran tahun pertama ada 6 poin. Yang pertama adalah publikasi di International Journal of Mechanical and Mechatronic Engineering yang terindeks oleh Scopus. Yang kedua, publikasi di Proceeding the Second International Conference on Engineering, Technology, and Industrial Application. Proceedingnya terindeks oleh Scopus juga. Kemudian yang ketiga, publikasi di Proceeding the Fifth Engineering Science and Technology International Conference yang diindeks oleh Scopus. Yang keempat, Proceeding the 11th International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering. Dan yang kelima, prototype tahap pertama. Dan yang keenam, draft paten yang siap untuk disubmit. Luaran tahun kedua, yang pertama adalah publikasi di Metals, yaitu jurnal internasional bereputasi dan juga diindeks oleh Scopus. Yang kedua, Proceeding the 8th International Conference on Engineering, Technology, and Industrial Application yang diindeks oleh Scopus. Ketiga, buku referensi dengan judul Besi Cor, Proses dan Penggunaannya. Yang keempat, prototipe tahap kedua. Dan yang kelima, pendaftaran paten telah dilakukan. Luaran di tahun ketiga, yang pertama adalah publikasi di Metallurgical Research and Technology, yaitu jurnal internasional bereputasi dan diindeks oleh Scopus. Yang kedua, telah memperoleh paten. Kemudian ketiga, buku ajar berjudul Panduan Praktis Teknologi Pengecoran Logam. Keempat, produk rem kereta api sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kelima, dokumen studi pasar dan produksi massal. Berikutnya peran mitra. Mitra kami dari CV Bonjor Utama yang berkedudukan di Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, memiliki peran yang pertama menyediakan tempat dan alat untuk proses pengecoran, kemudian membantu pelaksanaan proses pengecoran, membantu pelaksanaan proses pembuatan spesimen, membantu pelaksanaan proses pembuatan produk. Berikut ini adalah kesanggupan mitra di riset inovatif produktif ini yang ditandatangani oleh Direktur Utama dengan kesanggupan kontribusi 200 juta setiap tahun. Dan berikut ini adalah SIUP dan TDP daripada mitra CV Bonjor Jaya Utama. Demikian yang bisa kami sampaikan presentasi proposal riset Rispro Invitasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.